Shalom. Selamat pagi. Pada pagi hari ini mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, nanti dengan kasih Kristus, Kak Reja akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Kristus yang pengasih dan penyayang, kami datang di hadapan-Mu Bapa. Biarlah dari awal hingga akhir Kau pimpin kami, setiap hati kami, pikiran kami, bahkan tubuh kami memberikan semuanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, biarlah seutuh sepenuhnya hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu selalu tepat, janji-Mu selalu tepat. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sama-sama katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita sama-sama bawa sembah dan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang selalu menjawab doa-doa dan setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau selalu menjawab doa kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
berseru. Hanya padamu Tuhan kami berkumpul. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian ini. Padamu Tuhan kami berseru. Engkaulah penyelamat kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya padamu. Naikkan sembahmu di depan Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom. Wah, kurang kenceng suaranya. Mungkin bisa dibantu ya teman-teman. Shalom. Shalom. Oke, di tahun 2026 ini berarti tahun yang baru, kita punya slogan yang baru juga. Karena temanya adalah melayani dengan belas kasih. Jadi nanti kita akan bilang belas kasih kepada dunia bentuk salib. Belas kasih, nah ini tadi udah dibikinkan belas kasih pada dunia. Lalu nanti Jemaat Mafa akan bilang menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Kita coba belas kasih kepada dunia. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Salah. Belas kasih kepada dunia. Menjadi gereja yang sehat, kuat, dan relevan. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dialah Tuhan yang baik, Dialah Tuhan yang ajaib. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kita mau terus bersuka untuk Tuhan kita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan.
telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Puji nama Tuhan. Saya silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan ladang hati kita untuk dapat mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita semua percaya dan yakin bahwa Yesus kita, Tuhan kita adalah pembuat mujizat sejati. Biarlah ini dapat menjadi iman kita dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian ini sama-sama. Pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Dengan sungguh kita akan pujian ini dari awal. Kelemahanku
yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, semuanya Mama Gembala, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan. Dia yang membelah laut, Dia yang menentukan badai, Dia akan menolong hidupmu, Dia akan membawa hidupmu dalam kekekalan bersama-samanya. Tuhan akan membelamu di saat-saat kau sulit. Kalau laut yang berkeluar diteduhkan, masalah-masalah kita yang kita hadapi, pasti Tuhan juga akan membuat tenang, damai dalam hidup kita. Itulah sebabnya tidak ada hal yang bisa kita lakukan selain kita memuji, menyembah Dia, mengangkat tangan kita menyembah kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Angkat suaramu dan sembah Tuhan. Angkat suaramu dan tinggikan Dia. Allah yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bapa di surga, inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan dengan ketulusan hati, mengagungkan dan memberikan pujian-pujian kepadamu ya Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengar firman-Mu, mendengar suara Tuhan, firman Allah yang hidup, yang kami percaya yang akan menolong setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menopang setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang akan meluruskan jalan kami, sehingga setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan, karena ketaatan kami kepada firman-Mu, akan sampai kepada surga. Dan kami akan menerima jawaban-jawaban sesuai kehendak Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan kami,
untuk memuaskan hawa nafsu kami ketika kami berdoa. Tetapi ketika kami berdoa, menselaraskan hidup kami di dalam kasih Tuhan. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Untuk mengimani setiap perkataan-perkataan-Mu. Dan berikan kekuatan ekstra untuk kami dimampukan melakukan setiap firman Tuhan. Supaya gambaran yang sempurna yang dari Allah akan tercipta, terwujud di dalam setiap kehidupan kami. Kuasai hidup kami, ruangan ini, fokus kami. Biarlah semua Tuhan berkati. Kami akan mendengar firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Atas anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama lagi Bapak Ibu Saudara. Di hari ini untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Terlebih saya sampaikan terima kasih untuk tim dari Mr. Billy. Berkolaborasi dengan GSIA Marata Family Batu untuk melayani Tuhan. Beliau dari sekolah musik yang ada di Surabaya. Jadi kemarin semua diatur dengan detail, ketukan, cara masuknya, nadanya, nggak boleh fals kayak suara saya. Jadi saya nggak masuk hitungan. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita akan memulai sesuatu dengan yang baru, yang dari Tuhan. Minggu yang lalu saya lanjutkan sedikit, minggu yang lalu kita sudah berbicara masalah bagaimana membangun sebuah kelompok kecil yang sehat dan antitoksin. Antitoksik yang ini tidak bisa kita pungkiri akan selalu ada. Karena apa? Karena dunia ini sudah dalam penguasaan si jahat. Sehingga segala sesuatu bisa saja terjadi. Itulah sebabnya di dalam setiap kehidupan kita semakin hari semakin menyadari bahwa pentingnya kita untuk selalu melekat dengan Tuhan. Dalam kekuatan doa dan dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan untuk menjadi perisai bagi kita. Menghadapi tantangan-tantangan atau pengaruh-pengaruh yang bisa menghancurkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang beragama, terlebih khusus menjadi orang Kristen. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita tentunya kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan dan kita lakukan. Apa yang firman Tuhan katakan yang menjadi pemikiran-pemikiran ilahi, menjadi pemikiran kita. Setiap perilaku yang ditunjukkan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan. Semakin hari semakin segambar dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan semakin hari semakin segambar dengan dunia ini. Dengan cara-cara dunia ini. Tetapi semakin hari bukankah kita semakin bahagia ketika kita semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, apa tantangan-tantangan yang bisa kita perhatikan? Kita akan melihat yang pertama bagaimana definisi toksik ini. Ini adalah sebuah perilaku, hubungan atau lingkungan yang merusak, yang memberikan dampak negatif serta mengganggu kesehatan mental, kesehatan rohani, dan emosional seseorang. Itulah sebabnya pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dibangun sedemikian rupa dengan segala tantangannya. Tetapi bagian ini saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, bukan harus mencurigai setiap orang di sekitar kita adalah toksik. Tidak harus mencurigai semua orang di sekitar kita adalah jahat.
tetapi menjadi kewaspadaan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terkontaminasi dan menjadi jahat. Ketika terus-menerus pengaruh buruk, ketika terus-menerus perkataan-perkataan yang negatif ditujukan kepada kita, karena tidak semua orang suka dengan kita, dan tidak semua orang juga senang dengan kita. Dan tidak semua orang juga benci kepada kita. Tetapi ketika ada hal-hal negatif yang sampai ke telinga kita, kita mesti harus menjaga dengan perisai yang kuat, sehingga kita tidak terkontaminasi. Menjadikan kita sakit hati, menjadikan kita penuh dendam, karena suara-suara yang negatif yang berseliweran di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagaimana dalam perjalanan kehidupan kita, di sekitar kita itu selalu ada namanya virus yang akan bisa menghancurkan daya tahan tubuh kita, yang bisa membuat kita sakit. Makanya beberapa kita bisa pakai masker, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika virus itu ada, kita tetap menjaga imun kita tetap baik. Daya tahan tubuh kita tetap baik. Sehingga apapun yang datang, virus apapun akan tidak berlaku atas kehidupan kita. Dan kita akan menjadi kuat. Demikian juga banyak hal-hal yang negatif yang akan terjadi karena sekali lagi dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Sistem segala sesuatunya banyak dikuasai oleh si jahat. Tetapi kita harus tetap hidup dalam tatanan kerajaan surga. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kejujuran, hidup dalam kehidupan yang seiring dengan cara Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada bagian ini saya akan memperlihatkan beberapa hal. Apa sih tandanya ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan yang toksik? Yang pertama, ketika Bapak Ibu berada dalam sebuah lingkungan, mereka nggak mendukungmu. Sebaik apapun yang engkau kerjakan, sebaik apapun yang sudah engkau lakukan untuk bekerja, untuk melayani, tapi tetap dapat bintang 1. Harusnya bintang 5 kan? Tetapi tetap aja, ini yang akan terjadi. Jadi mereka yang toksik tidak akan suka dengan apa yang kita usahakan, prestasi yang kita capai, pelayanan yang kita lakukan sekalipun kita sudah memberikan yang terbaik yang kita bisa. Tapi selalu saja dikasih bintang 1. Ketika itu terjadi dan Bapak Ibu mengindikasi itu, maka Bapak Ibu harus menjaga diri untuk tetap bekerja, untuk tetap melayani, untuk tetap memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Supaya imun emosi kita, imun rohani kita tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, ketika kita berada di lingkungan yang orang sering meremehkan kita. Orang sering tidak memperhitungkan kita. Mereka tidak pernah bisa melihat kelebihan yang kita bisa lakukan. Yang dilihat hanya salah, yang dilihat hanya kekurangan, itu kita mesti waspada. Situasi seperti itu akan membuat kita lemah. Situasi seperti itu akan membuat kita putus asa. Sudahlah, karena yang dilihat hanya salahnya saja. Wis, garap-garapan dewe. Kita menjadi rugi sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, ketika situasi seperti itu, tetaplah bersemangat. Tetaplah melakukan yang terbaik. Seringkali ketika orang meremehkan, dan ini biasa terjadi di mana saja, bisa kepada saya, bisa kepada Bapak, Ibu, Saudara, atau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman pernah diremehkan orang? Pernah diremehkan orang, direndahkan orang? Kan gak enak toh, sakitnya tuh di sini. Gitu. Tetapi jika kita sakit, kita yang rugi. Jika kita yang terkontaminasi, kita yang ikut-ikutan sakit dengan orang yang sakit tadi. Itulah sebabnya untuk menjaga ini kita perlu kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Memang pernah
Pernah saya dengar Pak Elia itu pendeta gunung. Ya memang benar saya orang gunung. Pernah melayani di Gunung Semeru, di lereng Gunung Semeru, dan sekarang di lereng Gunung Panderman. Udah salah, memang saya orang gunung, pendeta gunung. Mungkin bisa bertambah lagi. Pak Elia itu pendeta nggak berpengalaman, nggak pernah kemana-mana. Hanya di Maranatha saja. Lihat pelayanan nih. Begitu aja. Belum pernah ke Tanah Suci, ke Israel. Ya sebenarnya mau berangkat, kalau dibayari kan gitu. Bapak Ibu Saudara, tetapi juga Tuhan percayakan sebuah pelayanan. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Ketika orang meremehkan seperti itu, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah terlalu menghiraukan, tetapi itu juga sebagai evaluasi bagi kehidupan kita. Ketika kita diremehkan orang, tetap menjaga diri tetap baik. Tetap menjadi hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara. Kemudian yang situasi yang berikutnya adalah di sekitar kita itu hanya orang meminta saja. Tanpa mereka bisa memberi sesuatu. Mereka cenderung untuk selalu meminta tanpa memberikan sesuatu respon yang baik sebagai ucapan terima kasih. Kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Selalu dalam tuntutan-tuntutan kehidupan. Ini bisa saja terjadi di keluarga, ini bisa saja terjadi di dunia kerja, ini juga bisa terjadi di dunia pelayanan. Ini bisa di mana saja terjadi. Kalau dalam keluarga, selalu saja istri dituntut begini. Harus bangun pagi, harus bikin makanan, harus bikin sesuatu. Tetapi tidak pernah kata ucapan terima kasih dari seorang suami. Itu bisa membahayakan juga dalam sebuah hubungan. Sama dengan suami yang terus, mana pak gajinya, mana gajinya. Selalu diminta, tetapi tidak ada respon ucapan terima kasih. Kalau mau kerja ya sudah, kerja, selamat bekerja, jangan lupa bawa hasil pulang ya. Tidak pernah dipikirkan kopi, teh, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, respon baik hanya selalu meminta, tidak pernah memberi di dalam kehidupan ini. Bagian dari situ. Kemudian yang berikutnya adalah suka memanfaatkan kehidupan kita. Walaupun sebenarnya ini tidak jadi masalah sih. Kalau kita dimanfaatkan karena hidup kita itu bermanfaat. Kalau kita tidak bermanfaat, kita tidak pernah dimanfaatkan oleh orang. Mereka memanfaatkan diri kita hanya untuk kebaikan mereka. Tanpa tahu cara untuk menghargai kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengindikasikan kita berada di lingkungan seperti itu, sekali lagi perkuat imun kita, perkuat iman kita, perkuat segala sesuatu yang bersifat rohani supaya kita tidak terkontaminasi. Ketika kita berada dalam situasi seperti itu, kemudian kita menjadi putus asa, kita yang rugi. Ketika kita mengalami hal yang tidak baik, kita yang sakit hati, kita yang rugi. Kita yang dirugikan. Hal-hal itu untuk membuktikan kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Itu untuk menolong kita untuk bisa melihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Dia tetap menuntun kita. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang tidak baik untuk kondisi kita. Tapi dia akan terus menuntun kehidupan kita sampai pada kesudahannya. Sampai pada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya bagaimana cara menghalaunya kita akan bisa melihat dengan baik. Ketika ada hal yang bersifat gosip-gosip di luar sana. Ganti kehidupan kita dengan belajar untuk mempercayai. Belajar untuk memberikan kepercayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memberikan kepercayaan. Tidak terlalu menanggapi setiap gosip-gosip yang beredar. Ini membuat kelompok kecil kita menjadi sehat. Kalau kelompok kecil hanya dipenuhi dengan gosip,
Kemarin saya melihat di bak truk, ketika saya nyetir di bak truk, itu ada tulisan yang sempat menarik saya. Gosip itu disebarkan oleh orang yang iri hati. Kemudian disampaikan oleh orang bodoh. Diterima baik. Memang enggak bagus. Tetapi diterima baik oleh orang-orang yang serupa dengan itu. Mau mengucapkan saya enggak tega saya. Saya enggak mau mengotori kata-kata saya. Bapak Saudara, tetapi itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Kemudian ketika terjadi hal semacam ini, kita tidak perlu menghakimi mereka. Ganti penghakiman dengan empati. Kita bisa berkata ketika mereka berkata sesuatu yang buruk, kita bisa berkata seperti yang Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mungkin mereka sedang berkata-kata dalam kebencian, mereka berkata-kata dalam tekanan, mereka berkata-kata dalam emosi. Mereka sebenarnya perlu ditolong, perlu mendapatkan empati dari setiap kehidupan kita. Bukankah core value GSI Amaranta Family Batu salah satunya adalah empati? Masih ingat Bapak Ibu? Dari gesit ada E-nya, empati. Untuk kita bisa memperhatikan. Kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, bukan seharusnya kita menghakimi mereka ataupun mendoakan yang jahat mereka, bukan. Tapi mereka sebenarnya berada dalam situasi yang perlu ditolong. Sehingga kita ganti penghakiman menjadi sebuah empati yang baik. Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan akan tolong kita. Hidup kita akan dibersihkan dari segala sesuatu. Kalau toh ada di sekitar kita, kehidupan kita akan selalu dikuatkan oleh Tuhan. Dan mengganti topeng dengan sebuah kehidupan yang rendah hati. Kita bisa tampil apa adanya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya. Ini tambahan kemarin karena ini berurutan, ada bagian yang belum saya sampaikan, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan bagian yang hari ini, tema hari ini adalah bagaimana belas kasihan itu muncul dari doa yang sehati. Belas kasihan untuk kita menjadi dasar melayani dunia dengan belas kasihan ini. Ini muncul bukan hanya karena kekuatan kita. Bukan muncul karena dasar keinginan kita. Tetapi orang-orang yang memiliki belas kasihan yang murni, yang tulus. Itu dihasilkan dari kehidupan yang suka berdoa. Berdoa bukan hanya berbicara masalah cara berdoanya. Bukan berbicara masalah bagaimana dengan duduk, dengan berdiri, dengan angkat tangan. Tapi doa yang diwarnai dengan keselarasan hidup kita dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, supaya kita tidak terjebak di dalam ritual doa, tetapi kehidupan yang tidak segambar dan serupa dengan Tuhan. Hanya berdoa dan sangat baik berdoa. Tetapi ketika berdoa tidak disertai dengan perubahan kehidupan kita. Semakin mengarah kepada Kristus. Surat Yakobus mengatakan, kamu salah berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara. Di dalam Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sekali lagi, praktek doa bersama dengan satu tujuan, membawa kesatuan hati, kesatuan iman yang sama di dalam Tuhan, yang berlandaskan kasih Kristus. Itulah sebabnya, mari kita bersama-sama doa sehati. Doa bersama-sama. Nanti akan kita lakukan bersama-sama di tempat ini hari Kamis, Jumat, Sabtu jam 6 kita akan berdoa dan berpuasa. Dan diperlukan untuk bisa menjadi doa yang sehati. Orang masih gegeran bisa berdoa tapi terpisah. Satu doa di sana, satu doa di sini. Karena ketika doa bersama tidak bisa.
Selalu saja ada hal-hal yang saya kalau doa lihat itu kok gak enak ya. Kalau saya berdoa lihat Bapak itu, doaku, konsentrasiku hilang. Karena ada sesuatu yang terganjal dalam dirinya. Tapi doa sehati, doa bersama-sama, itu sebagai satu bukti bahwa Bapak Ibu bisa sehati bersama-sama. Jangan sampai, saya bisa doa sendiri kok di rumah. Jangan sampai, jangan-jangan kita nggak cocok dengan orang lain. Dengan alasan, saya bisa doa sendiri di rumah. Doa saya mujarab. Tetapi kebersamaannya dipertanyakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana ini menekankan dalam kehidupan kita untuk kita satu dalam roh. Kesatuan hati di dalam roh kita. Dalam kerendahan hati setelah melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Selama kita ada di dunia ini, akan selalu ada aktivitas, kegiatan, kesibukan yang akan merebut jam-jam doa kita. Selama kita dalam dunia ini akan selalu ada waktu yang direnggut oleh si jahat, sehingga kita tidak ada waktu untuk berdoa. Kalau awalnya berdoa, Tuhan berkati saya dengan pekerjaan. Dikabulkan Tuhan, dikasih pekerjaan. Waktunya berdoa, kemana berdoa? Enggak sempat Tuhan, sekarang sudah dikabulkan doanya. Saya sekarang bekerja dan bekerja terus. Di dalam waktu untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana persatuan di dalam roh. Bagaimana doa bersama itu juga membutuhkan kerendahan hati. Ada yang, kalau yang memimpin, lihat jadwal dulu, siapa sih yang memimpin doa? Kalau yang memimpin doa Bapak itu, saya enggak datang. Siapa yang memimpin doa? Siapa yang bawa firman ya? Pak Ben Toto. Saya absen dulu aja. Bapak Ibu Saudara, kita dibutuhkan kerendahan hati serta melepaskan dari kepentingan pribadi untuk memuliakan Allah. Itu adalah kunci kesaksian iman yang berdampak dalam kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul, mereka terus bersatu di dalam Tuhan. Mereka terus bergumul di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dampak yang besar kalau sebuah gereja bisa dilihat seberapa besar orang-orang yang berdoa di dalamnya. Ketika Tuhan izinkan kesempatan untuk melayani di Korea, saya melihat bagaimana mereka berdoa kepada Tuhan. Di beberapa tempat tidak sempat masuk di dalamnya, tetapi ketika mereka berdoa, mereka antri masuk. Bahkan sampai sempat tempatnya itu enggak cukup untuk mereka berdoa. Dan memang perkembangannya sangat luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ada bagian-bagian yang membawa kita lebih besar dalam kehidupan kita. Untuk kita berdoa bersama-sama. Dan gereja yang kuat, saya berharap dengan doa dan bekerja dengan sekuat tenaga. Untuk membawa GCA Maranatha Family Batu sebagai gereja yang berdoa. Gereja yang menyelamatkan hidupnya dengan kasih Tuhan. Dan kita akan pegang beberapa prinsip-prinsip utama dalam doa. Yang pertama adalah kesatuan hati dan tujuan. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi saya sampaikan perlu kesatuan hati. Banyak tujuan orang beribadah. Banyak tujuan orang berdoa. Dan itu tidak salah punya tujuan karena mereka harus berdoa. Mereka punya impian tidak salah. Tetapi bagaimana menjaga kesatuan hati di dalam setiap umat Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak terkelompok, terpetak-petak. Ini golongannya Paulus, ini golongannya Silas, ini golongannya Pak Elia, ini golongannya Bu Gembala. Bapak, Ibu, Saudara, perlu kesatuan hati supaya Tuhan memberkati kehidupan kita.
Jika kita tidak sehati, tidak bisa bersatu, ya berkat itu jauh. Jauh sebelumnya, pemazmur mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya kalau saudara bisa duduk bersama-sama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan kehidupan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini bagian dari kehidupan kita, kesatuan hati. Di dalam keluarga yang bisa bersatu, bisa berdoa bersama-sama. Suami istri yang bertengkar, saya rasa doanya juga akan sulit juga. Suami istri yang salah paham, keluarga yang salah paham dengan anak, mertua yang dengan menantu yang selalu bengkerengan terus, itu juga akan sulit untuk berdoa. Jika tidak menyelesaikan dengan kerendahan hati bagaimana bersatu, melihat bahwa itu dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita menjadi satu kasih, satu pikir, satu jiwa, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini yang akan menolong kita untuk bisa melihat doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh roh yang menyala-nyala dalam kehidupan kita. Roh yang akan membawa kita kepada kesatuan. Dan ini merupakan dampak yang ditimbulkan. Orang yang suka berdoa, pasti dia bisa bersatu. Orang yang berdoa, pasti bisa mengasihi. Kalau orang mengatakan, saya pendoa syafaat, tapi masih punya tetangga satruan, sama tetangga sini enggak nyapa, tetangga sini masih membenci. Ini masih dipertanyakan doanya ini. Jangan-jangan dia hanya baca mantra, bukan berdoa kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang kedua kita bisa perhatikan bagaimana prinsip-prinsip utama dalam doa adalah bertekun bersama-sama. Dalam Kisah Rasul jelas mereka bertekun bersama-sama, mereka memecahkan roti, mereka bersatu dalam pengajaran, dan mereka berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, ada kuasa Tuhan yang turun atas mereka. Kesungguhan hati, ketekunan mereka bersama akan membawa kebaikan dalam hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana prinsip-prinsip dalam doa yang kita menjadi doa yang sehati ini? Mari kita jaga kesatuan hati kita. Kita bisa duduk bersama. Apakah hati juga duduk? Ada apa? Hati juga bersama. Tuhan bukan hanya melihat yang fisik kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Gereja ini akan menjadi gereja yang melayani dunia dengan belas kasihan. Dunia yang kasihnya sudah mulai dingin. Dunia yang kasihnya mulai hambar. Tapi kita dipanggil di tengah-tengah situasi seperti itu. Bukan ikut-ikutan hambar. Bukan ikut-ikutan kasih kita semakin dingin. Tapi di sana kita akan memberikan secerca harapan bahwa kasih yang Tuhan berikan, kasih yang dari Allah masih ada di GSC Amarata Family Batu. Bapak, Ibu, Saudara. Kemudian yang berikutnya adalah iman dan ketaatan. Bagaimana prinsip dalam doa-doa yang sehati didasarkan atas iman, percaya kepada Tuhan. Jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan beriman kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jika Bapak Ibu mempercayakan harta Bapak Ibu kepada suatu bank, maka Bapak Ibu akan menaruh kepercayaan uang Bapak Ibu ke sebuah bank. Jika Bapak Ibu nggak percaya pada bank itu, Bapak Ibu nggak akan menaruh uang itu pada bank itu. Jika Bapak Ibu menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka Bapak Ibu akan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman kita yang akan menolong kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini akan membawa kita dalam kemenangan demi kemenangan. Iman dan ketaatan. Doa yang lahir dari iman akan membawa ketaatan akan firman-Nya. Sekali lagi, ketika Tuhan Yesus memberikan teladan doa, di Getsemani dia berdoa sungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Biarlah kehendak-Mu yang jadi.
sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Hidup dalam doa diwarnai dengan ketaatan akan firman Tuhan. Hidup dalam doa diwarnai dengan pengendalian diri kita kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah sebabnya Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua. Sekali lagi, bagaimana doa sehati ini akan menjadi mesin penggerak utama dalam gereja ini. Sekali lagi, gereja ini mari kita akan bawa di dalam iklim doa yang kuat, di dalam alam yang kuat di dalam doa, sehingga sungguh-sungguh doa ini menjadi sukacita bagi kita. Doa ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita yang tidak terpisah-pisahkan. Fondasi yang kuat akan menjadi fondasi yang kuat. Sehingga bangunan gereja sidang jemaat Allah, kita memang berada di kota Batu. Kota yang dingin dan beberapa ini banyak angin yang kuat. Biarlah kita juga akan menjadi gereja yang kuat. Di tengah dinginnya kota Batu, biarlah kita bukan orang yang dingin. Amin, Bapak Ibu. Tidak ikut-ikutan dingin, tapi semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Banyak angin kencang hari-hari ini. Makanya hati-hati dengan tanaman di sekitar rumah. Ini juga menandai bahwa kita mesti sepenuhnya berharap kepada Tuhan. Banyak angin kencang, banyak angin ribut, banyak hal yang akan terjadi di luar sana. Tetapi jika kita kuat seperti tanaman yang akarnya kuat, hendak kamu berakar di dalam Kristus, berakar di dalamnya semakin kuat, angin apapun, angin badai pun tidak akan sanggup merobohkan kita. Tidak akan sanggup menghancurkan kehidupan kita. Itu sebenarnya kuatlah di dalam Tuhan. Sebagaimana pondasi gereja ini akan menjadi pondasi yang kuat ketika kita menjadi seorang pendoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, selagi doa yang sehati ini akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita dan menjadi akar dalam kehidupan kita yang kuat, menjadi akar yang akan menolong kita untuk bisa tahan menghadapi tantangan. Selagi kenapa kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, ini akan membawa kita kepada sebuah kekuatan rohani. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Beberapa waktu yang lalu teman saya meninggal di usia 48. Di tengah-tengah pelayanan yang luar biasa, dengar kabar sudah dipanggil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak tahu sampai kapan usia kita, tapi kita terus menjaga diri dengan baik. Kita tetap hidup dalam kekuatan doa, hidup sebagai pribadi yang kuat, hidup sebagai pribadi yang tahan terhadap tantangan, rintangan yang ada dalam dunia ini. Sehingga kekuatan yang melimpah yang datangnya dari Tuhan itu akan menopang kehidupan kita. Dan doa ini adalah akar yang kuat dalam kehidupan kita. Kalau belas kasihan kita yang kita lakukan bukan berdasarkan doa, apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mengalami kelelahan, akan mengalami kecapean. Ketika kita berbuat baik, dasarnya adalah bukan berasal dari doa. Itu seperti akar yang tidak kuat. Suatu saat bisa jatuh, suatu saat bisa runtuh, atau mungkin mengalami keputusasaan. Sudah, aku berbuat baik selama ini, kok kayaknya nggak ada pujian ya. Saya berbuat baik, berbuat sesuatu yang luar biasa, tapi nggak ada respon baliknya, sehingga membuat keropos. Tetapi kita akan lakukan yang terbaik, sehingga Tuhan akan tolong kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana yang kedua, bagaimana kita memulihkan. Doa itu membawa pemulihan dalam kehidupan kita. Kuasa yang mengubahkan keadaan kita. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 tadi dikatakan, doa orang benar itu akan sangat besar kuasanya. Besar kuasanya memiliki arti bagaimana itu memiliki energi yang besar dalam kehidupan kita yang bekerja. Doa yang sehati dalam kehidupan kita
akan mampu mengubahkan keadaan yang luar biasa. Akan melepaskan kuasa yang bisa mengubahkan. Akan memulihkan kehidupan kita. Yang sakit akan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Sakit fisik atau sakit jiwanya, sakit rohnya, ketika dibawa dalam doa, saya percaya Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Tuhan akan sembuhkan kehidupan kita. Sekali lagi kesaksian yang sama yang saya sampaikan. Ketika saya kena COVID, ketika semua pada bertebaran, semua pada berjatuhan, saya tidak bisa bergantung kepada siapapun, hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan pulihkan. Ketika manusia tidak lagi bisa menjadi harapan dalam kehidupan kita. Dan memang tidak bisa diharapkan. Kita mesti berharap kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Ketika engkau dalam sakit yang mungkin orang tidak tahu. Atau mungkin divonis penyakit yang berat. Percayalah, Tuhan mampu memulihkan segala sakit kita. Engkaulah penyembuhku, kau sembuhkan sakitku, kau berkata dan sembuhkanku, kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kita. Kemampuan dokter ada, tapi sangat terbatas. Dokter mampu memberikan obat, tapi yang mampu menyembuhkan adalah Kristus, Yesus Tuhan kita. Oleh karena bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, kemudian ketika kita berdoa, ada kuasa yang bisa membuka pintu-pintu pelayanan kita. Belas kasihan ini akan menjadi sangat efektif karena disertai dengan penyertaan Tuhan. Orang-orang yang melayani pelayanan-pelayanan keluar, pelayanan-pelayanan misi, berbelas kasihan kepada orang-orang yang lain, jika didasarkan atas doa yang kuat. Bukan hanya gengsi-gengsian, oh gereja kita harus melayani misi, karena programnya program misi harus misi. Tetapi jika didasari atas doa yang kuat, atas dorongan Tuhan ketika kita berdoa kepada Tuhan, akan mendorong kita untuk semakin kuat di dalam pelayanan kita. Akan membuka pintu-pintu yang tertutup, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menyertai kita. Seperti apa yang Tuhan janjikan, ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dia akan menyertai kita, dia tidak akan tinggalkan kita. Sehingga pintu-pintu berkat akan dilimpahkan bagi kita. Pintu-pintu kesempatan akan dibukakan bagi kita. Karena ketika dia membuka pintu, tidak seorang pun yang mampu menutupnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara. Doa bukan hanya sebagai sebuah rutinitas kita. Tapi hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita semakin berelasi kuat dengan Tuhan. Sehingga semakin mengerti dengan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi maunya Tuhan. Mengerti isi hatinya Tuhan. Barangkali seperti sebuah pasangan. Orang yang menikah mungkin baru-baru tidak tahu apa yang menjadi kesukaannya istri, kesukaannya suami. Tapi semakin bertambah-tambah akan semakin tahu apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi tidak, apa yang menjadi tidak, yang menjadi ketidaksukaannya. Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika komunikasi bagus, barangkali saya sampaikan, bukan harus kadang-kadang harus ngomong, tapi kadang-kadang juga enggak. Ketika sudah komunikasi terbangun dengan baik, maka komunikasi pun bisa ditangkap dengan baik. Contoh ketika di rumah ada tamu, kita bisa katakan, "Ma, ada tamu." Kan mesti jawabannya iya atau berapa orang gitu. Tapi ada tamu. Dijawab iya, kemudian keluar sudah ada teh, ada kopi kan gitu. Jadi kadang-kadang apa yang dikatakan itu sudah bisa ditangkap sekalipun berbeda. Karena hubungan. Bapak, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Kadang ketika kita bicara kepada Tuhan, bahasa kita terbatas. Bahasa kita sangat terbatas. Tetapi Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita.
Ada seorang anak pendeta yang berdoa. Ketika sering doa dengar papanya berdoa, dia kepingin mobil. Dia kepingin mobil-mobilan, maksudnya mobil-mobilan. Dia berdoa, Tuhan Yesus berikan saya mobil. Dalam nama Tuhan Yesus dihancurkan. Jadi minta mobil, doanya dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kan Tuhan tahu. Kemudian ada yang kasih mobil-mobilan sama anak ini. Itu hasil doa. Kadang ucapan kita, perkataan kita kadang-kadang gelepotan. Tapi isi hati Tuhan tahu kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan tolong kita. Ya memang perlu kita disusun bahasa-bahasa yang baik. Bahasa yang sopan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan lebih melihat hati. Akan menolong kita untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Kita akan melihat bagaimana tahun ini kita akan melihat komitmen yang baik. Mari kita ketika dalam doa-doa kita hadir dengan hati kita. Jangan sampai orangnya ada di sini, hatinya jauh di sana. Amin Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, ketika Bapak Ibu beribadah di sini, jangan sampai hatinya jauh di sana. Hatinya ada di pasar, ada di jalan. Tapi biarlah kita hadir di sini. Bapak Ibu juga hadir di sini. Jadi saya tidak melayani tubuh-tubuhnya saja, tapi rohnya jiwanya sudah enggak ada lagi. Kita akan hadir dengan hati kita. Ketika kita dalam doa-doa. Kemudian kita juga berdoa secara spesifik. Kita belajar mengatakan kepada Tuhan doa yang spesifik. Ketika mintalah secara spesifik. Tuhan akan lakukan yang terbaik. Ada banyak contoh ketika kita minta sesuatu yang Tuhan akan berikan. Kemudian lakukanlah langkah-langkah untuk menyatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan. Langkah nyata. Setelah kita berdoa, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa itu. Tuhan berkatilah, misalnya kita berdoa, Tuhan, saya rindu untuk dapat pekerjaan di perusahaan ini, menjadi manajer di sebuah perusahaan ini. Tuhan tolonglah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian setelah doa itu apa yang harus kita lakukan? Paling tidak ketika kita berdoa, kita buat lamaran ke perusahaan itu. Kita mengupgrade diri sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan di sana. Bukan berdoa Tuhan berikan saya pekerjaan menjadi manajer di sebuah perusahaan itu, tapi yang dilakukan hanya tidur saja. Dari mana itu ada? Kita bertanya, apa yang Tuhan melakukan atas kehidupan kita? Seorang anak Tuhan, seorang teolog, seorang hamba Tuhan, namanya John Knox. Dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dia membawa timnya, ayo kita berdoa sungguh-sungguh. Kita minta Skotlandia bagi Tuhan. Dia berdoa dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, bulan-bulan, dari tahun ke tahun. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dijawablah doa itu. Ada kebangunan rohani yang Tuhan nyatakan di Skotlandia waktu itu. Ini juga yang bisa kita lakukan ketika kita merindukan perubahan di keluarga kita. Keluargaku begini-begini saja ya. Selalu dalam kesulitan, selalu ada tantangan, tidak silih berganti. Kalau enggak yang sakit bapaknya, yang sakit ibunya, yang sakit anaknya. Kadang yang susah bapaknya, yang susah juga ibunya, kadang susah. Perlu ada terobosan-terobosan, datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Ada waktunya Tuhan akan memberikan pemulihan dalam keluarga itu. Jika Bapak Ibu merasa gereja ini kok gini-gini saja, tidak ada perkembangan yang signifikan. Kita tidak perlu menghakimi seorang pun. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita bersehati, kita akan berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan tunjukkan kekurangan kita. Kalau Tuhan yang tunjukkan kekurangan kita sesuai dengan firman Tuhan, Dia akan membawa kehidupan kita semakin nyata. Dan pertobatan dan kesadaran akan kehidupan kita dan pertobatan yang nyata dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang lain yang tunjukkan salah kita bisa sakit hati. Kalau tidak baik-baik menyampaikannya. Tapi jika Tuhan yang tegur kita, Dia akan lakukan yang baik. Bapak Saudara, mari kita jadikan hidup kita
sebagai rumah doanya Tuhan. Bukan sarang penyamun, tapi rumah doa yang dari dalam kehidupannya dibangun. Mezbah untuk Tuhan. Dan saya percaya akan ada kebangunan rohani di gereja Sidang Jemaat Allah ini. Dimulai dari kehidupan doa. Bukan hanya aktivitas-aktivitas saja, tapi doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Akan terjadi musisat demi musisat di gereja ini. Ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, datanglah dengan kesungguhan hati, bawa hidupmu kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu dengan kesehatian, dengan hal yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kita akan membawa hidup kita, ku bawa hidupku Tuhan, ke tempat kudus-Mu, untuk dijadikan sebagai mezbah doanya Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Mari kita tundukkan kepala datang kepada Tuhan. Masing-masing kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru yang dari Tuhan. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan hamba-Mu ini rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mohon, ku bawa hidupku sekarang. Jika engkau menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, bawa hidupmu kepada Tuhan. Dia akan lakukan yang terbaik bagimu. Ku serahkan seluruh hidupku. Ya Tuhan, penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu Bapa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa, semua suku-suku bangsa datang menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Jadikan aku Tuhan
berseru kepada Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jika waktu-waktu doa kita tersita karena kesibukan, tersita karena berkat-berkat Tuhan, mari pagi hari ini kita membaharui kehidupan kita, boleh menjadi mesbah doa di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari datang kepada Tuhan dan sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan kami rumah doa, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu. Haleluya. Taat firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Biar kami menjadi umat-umat Tuhan yang berdoa dengan sehati, berdoa bersama-sama. Tidak ada hal yang buruk dalam hati kami, tidak ada sakit hati, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, sehingga kami disatukan dan diganti dengan hati yang baru yang dari Tuhan, hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan, hati yang tunduk takluk pada otoritas ilahi, hati yang menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini yang mau berdoa, hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan untuk mampu menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Mungkin kami mulai sibuk, atau mungkin mata kami mulai beralih dari kepada Tuhan kepada yang lain. Pagi ini kami diingatkan kembali untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Ada kuasa doa di sana. Ada orang-orang yang benar di sana yang hatinya dipulihkan oleh Tuhan. Ada kesehatian, kekompakan, sehingga saat berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus turun atas kami. Sebagaimana gereja mula-mula ketika mereka berdoa, maka goyanglah tempat mereka berdoa, dan mereka semua dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Biarlah sejarah firman Tuhan terulang kembali di tempat ini. Kami akan menjadi pendoa-pendoa, dan sungguh-sungguh ada kegerakan rohani di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biar Tuhan akan memberkati kita sekaliannya. Biar kita menjadi umat-umat yang berdoa dan sungguh-sungguh menjadi tunduk takluk kepada kuasa firman Tuhan. Mari hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu memberikan secara non tunai, bisa melalui QRIS yang ada di balik kursi Bapak Ibu, atau nomor-nomor yang rekening yang sudah dibagikan, baik BCA maupun BRI. Bapak Ibu yang memberikan secara tunai bisa memberikan dengan tertib, dengan baik, dengan penuh rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa persembahan kami kepadamu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke
persembahkan korban syukur kami kepadamu. Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami diberkati Tuhan. Dan karena kebaikan-Mu pula lah Tuhan yang mendorong kami untuk mampu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hamba serahkan persembahan-persembahan yang kami berikan dalam penyembahan penghormatan kami kepadamu. Tuhan akan memberkati persembahan-persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkatinya. Setiap kehidupan yang sudah memberikan dengan dorongan hati karena mengasihi-Mu, biarlah berkat-berkat-Mu turun atasnya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, bila kami akan memanajemen dengan baik, mengadministrasikan dengan baik, dan setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, bila semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mau berdoa biar tingkap-tingkap surga terbuka sebagaimana janji Tuhan, dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan, kiranya kita bisa mengikutinya dengan baik, sehingga kita tetap terkoneksi dengan baik satu dengan yang lain di dalam setiap aktivitas doa, aktivitas ibadah di departemen maupun di event-event gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Juga dari Billy Orchestra yang sudah melayani kita bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu mengingatkan kembali untuk ibadah eksekutif muda akan kita adakan 10.30 hari ini. Jadi kita semua yang sudah bergabung di eksekutif muda, Bapak Ibu boleh bergabung pada hari ini di GSIA Mafa. Dan selanjutnya ibadah sekolah minggu 9.15 juga akan kita tetap adakan sebentar di tempat ini juga. Dan Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa ibadah tengah minggu kita akan tetap adakan, yaitu ibadah doa pagi akan kita adakan setiap pagi pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet, dan pada hari Sabtu kita bertempat di gereja, dan hari Selasa ibadah wanita terpuji pukul 5 sore dan dilanjutkan dengan latihan untuk menyambut perayaan Imlek. Pada hari Rabu pukul 6:30 malam kita adakan ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini juga. Dan pada hari Kamis seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala, ibadah kaum pria tidak ada dan digabung dengan ibadah doa puasa tahun 2026 sampai dengan hari Sabtu pukul 6 sore di tempat ini. Dan hari Minggu tanggal 1 Februari kita akan merayakan Celebration of Prayer pukul 7 pagi. Dan kami mengingatkan bagi Bapak Ibu yang sudah menerima undangan dari pernikahan Saudari Didin dan Saudara Ngando, bisa untuk hadir dan langsung menuju ke gedung Vihara Mojorejo atau Ngandat Batu. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk doa
bagi mempelai berdua, juga untuk keluarga yang akan berbahagia. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di Bunda Teresa, kami mengingatkan bahwa tahun ini kita akan alihkan di Yayasan Abdi, dan per tahun kita ada perubahan yaitu Rp100.000 bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar ataupun yang belum ingin pendaftaran baru bisa diserahkan fotokopi KK ke saya. Jadi untuk itu pengumumannya dan selanjutnya bisa kita lihat bersama-sama di Info Mafa. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, jadi kita bisa mengikutinya dengan baik dan mari kita berdoa dan berpuasa. Kamis, Jumat, Sabtu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di tempat ini supaya ada kegerakan Allah di gereja ini. Bapak Ibu yang cinta gereja ini, yang punya hati gereja ini, mari kita doa bersama-sama. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih buat dukungan Bapak Ibu dalam doa, kehadiran maupun keuangan untuk Natal bersama Badan Kerjasama Gerejawi Kota Batu yang kemarin terselenggara dengan baik. Sekali lagi terima kasih doa-doanya dan perannya dalam pelayanan bersama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan tolong kita semua juga berkaitan dengan Departemen Sosial untuk iuran nanti bisa nemuin Mbak Dwi di depan untuk yang sakit, untuk yang memang sangat membutuhkan, kita akan berbagi berkat yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Setelah Bapak Ibu nanti keluar bisa menemui Mbak Dwi di sana dan supaya kita bisa banyak berbuat kasih, banyak menolong orang-orang yang dalam kesulitan-kesulitan. Kiranya Tuhan baik bagi kita dan menjadikan kita juga orang baik. Sebagaimana Bapak kita di surga baik, kita juga dari orang-orang baik. Amin Bapak Ibu. Jadi Mbak Dwi akan nunggu di sana supaya semua berjalan dengan baik. Tuhan tolong kita dan mari kita akan datang kepada Tuhan. Oh ya, apakah ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama masuk gereja ini? Yang baru pertama kali, kalau sudah 2-3 kali ya itu keluarga besar kami. Yang baru pertama kali, adakah? Bisa berdiri? Karena kita akan sambut dengan lagu yang sudah diciptakan oleh anak-anak kita. Lagunya GC Amarata Family. Gak ada? Kalau tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama semua. Kita akan akhiri pada kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Keajaiban-keajaiban-Mu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu akan terus mendorong kami memuliakan Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami dengan segenap hati, kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikan dan anugerah-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk jemaat yang sudah datang hari ini. Tuhan memberkati kami, memberkati nikah rumah tangga kami masing-masing. Memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah kasih Tuhan nyata dalam keluarga kami.
Sehingga kami bisa merasakan damai sejahtera, sukacita yang terpancar dari setiap kehidupan kami. Sehingga orang akan melihat bahwa kami adalah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan. Pekerjaan, pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan akan memberkati kami. Biarlah kami ada terobosan-terobosan baru. Dan Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan membuka bagi kami kesempatan-kesempatan baru, jalan-jalan baru, untuk kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kami. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan, semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Tuhan akan memberkati kami semua. Kami juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Ketika kami berdoa sendiri, bersama-sama dengan keluarga, ketika kami beribadah raya seperti hari ini, biarlah kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bukan hanya pelayanan kami yang menyenangkan hati Tuhan, tapi hidup kami yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, hamba berdoa khusus hari ini untuk pelayanan anak-anak-Mu, Pendeta Grace yang hari ini melayanan di GSI Andau. Tuhan akan memberkati, biarlah urapan Tuhan turun atasnya, dan Tuhan akan menolongnya. Dan Pendeta Yohanes yang melayani di GSI Andinoyo, Tuhan juga akan memberkati. Kami merindukan Bapa di surga, dari tempat ini akan muncul pemimpin-pemimpin baru. Dari tempat ini akan terbit pemimpin-pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Kami merindukan mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dimanapun mereka berada. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh karena sakit, hamba berdoa dari tempat ini Kau menjamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan kuasa bilur-bilur Yesus Kau menyembuhkan mereka. Mereka yang dalam kondisi lemah Kau kuatkan Tuhan. Mereka yang dalam kondisi kesusahan, biarlah ada penghiburan yang dari Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, biar selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kota Batu menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami yang baru di Kota Batu, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang berdoa untuk gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat, daerah maupun wilayah maupun gereja setempat. Tuhan memberkati. Seluruh umat-umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi umat yang taat dan mengalami mukjizat, pertolongan Tuhan dan perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang sekaligus kami berdoa untuk tim hamba-Mu, Master Billy dan tim. Tuhan memberkati. Kalau hari ini akan balik ke Surabaya, dan Tuhan juga akan memberkati dalam berkat dan anugerah Tuhan. Setiap anak-anak-Mu akan mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang, kami akan berpisah, dan biarlah berkat yang dari Tuhan sajalah yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan dalam urapan dan kuasa Roh Kudus, biarlah menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, dengan iman kita berkata, amin.